pas tahun lalu 2021 tuh bener-bener kayak life changing situation gitu sih bagi aku. Kayak kena, ibaratnya kayak kena tamparan kayak. Nah, itu gimana sih alur seleksinya di Miss Indonesia? Untuk seleksi ke audisinya gitu ya. Iya, itu apakah dia audisi terbuka? Kesadaran diri mungkin ya, kayak aku nggak mau nyanyain waktu aku gitu, kayak apalagi aku sadar. Aku mau tahu dong, opening numbernya kakak gimana sih pas di Miss Indonesia 2022? Kan yang membuat aku takut itu lebih ke ngomong di depan umum gitu, itu aku takut banget. Inspirasi role model aku tuh mama aku sih. Mama ya. Ada nggak sih mata kuliah kakak kan dari prodi ilmu komunikasi ya? Pas banget dong ya ini sama Miss Indonesia. Bener. Ada nggak sih mata kuliah yang mungkin kayaknya bersinggungan banget nih, atau kayak pas banget nih sama Miss Indonesia yang bisa menjadi bekalnya kakak waktu itu? Hai Sobat USU, welcome to UCAS episode 7 bareng aku Farah Lubis. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial nih, karena dia nggak hanya cantik, tetapi juga membanggakan. Kira-kira siapa ya? Siapa lagi kalau bukan Megan Lisandra. Halo Kak Megan. Halo Farah. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Farah ya. gimana nih? Aku juga baik, luar biasa sih. Aku hari ini excited banget nih. Sama dong. Sama ya. Oke, mungkin Kak Megan boleh dong perkenalkan diri dulu nih ke teman-teman Sobat USU yang ada di rumah. Baik. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Megan Lisandra, aku Miss Indonesia Sumatera Utara 2022 dan juga mahasiswi ilmu komunikasi Stambuk 2018. Sebenarnya udah sidang sih, jadi aku bingung nih alumni atau masih, tapi belum wisuda jadi masih mahasiswi kali ya. Wow, jadi kemarin baru sidang ya? Baru hari Senin, Senin tanggal kemarin. 3 Oktober, baru banget. Jadi abis balik dari Miss Indonesia, selesai karantina, malam final, terus balik langsung sidang. Sebenarnya sih harusnya jadwal sidang aku tuh sebelum bertabrakan sama karantina. Oke, jadi gimana tuh Kak? Iya, jadinya sidang aku diundur karena aku lebih milih ikut karantina Miss Indonesia. Oke, lebih mengutamakan Miss Indonesia dong pastinya. Iya, karena kan kapan lagi gitu ya. Benar, kesempatan gak datang dua kali ya, benar ya Kak. Oke, tapi sebelum itu nih ya, supaya kita lebih semangat mungkin ya Sobat USU, mungkin kita boleh dong Kak main games dulu nih. Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke, nah kita mau main games dulu kali ya Kak. Ini adalah games This or That. Oke. Mungkin ini adalah suatu hal yang biasa mungkin ya bagi teman-teman, tapi ini kita memberikan 2 pertanyaan yang rada-rada sulit nih untuk Kak Megan. Jadi jantungan. Aduh, jangan dong. Oke, jadi yang pertama, This or That. Oke. Education or beauty? Education. Education. Of course, yeah. Why? Because education lasts, but beauty will fade. Semakin tua Sementara makan ya? memudar sementara. Bener Gitu. banget. Sedangkan education will last until you die. Yes, great. Oke. Ketinggalan HP or ketinggalan dompet? Ketinggalan dompet karena Kenapa? zaman sekarang udah digital. Saya aja hampir nggak pernah bawa dompet karena ada QRIS, ada e-money banyak banget. Jadi Bener banget. HP itu udah meliputi segala hal. Oke, bener banget. Jadi semuanya ada di HP ya Kak. Jadi Bener. kakak lebih milih ketinggalan dompet. Bener. Oke. Next, makeup or skincare? Sebenarnya lebih penting skincare. But? Cuman untuk saya yang malas skincarean, saya lebih prefer makeup. Makeup. Bener. Oke. Ini sekarang kakak cantik banget sih makeupnya. Ini Terima makeup kasih sendiri kamu ya? juga, ini makeup sendiri. Oke, great. Farah juga cantik banget loh jadi salfok. Aduh, jangan gitu dong. Nanti naik kupingnya. Oke, ini next ya. Instagram or TikTok nih Kak? Ini Instagram. sulit gak sih? Enggak ya? Enggak, soalnya aku masih agak jadi merasa agak tua gitu loh. Kenapa tuh? Karena aku jujur masih lebih suka Instagram daripada TikTok, kayak masih kurang berbakat dalam membuat TikTok. Aku lebih suka Instagram. Oke, selain kakak kurang berbakat, ini kurang berbakat gimana nih maksudnya? Maksudnya kayak Video. belum dapat aja gitu untuk ngebuat TikTok. Aku masih kurang suka. Aku lebih prefer Oke. Instagram. Berarti lebih aktifnya di Instagram ya? Aku bukan
aku nggak aktif di TikTok sih, Oke. lebih ke nge-scroll doang. Sebenarnya sama sih, Farah juga gitu. Cuma kadang males gitu ya kak, kayak misalnya ngebuat video-video di TikTok itu kan kalau misalnya kita ada waktu senggang doang gitu kan, Iya, bener nggak sih? Atau iya. kakak sibuk kali ya, makanya Enggak gitu nggak juga sempet. sih, mungkin Gimana karena tuh? ada orang hobi gitu kan, Aha. kayak apapun dia teringet gitu loh buat TikTok, sedangkan aku nggak pernah. Sama Ya, gitu sih. deh. Sama, and so do I. Oke, ini last ya kak. Last. Masak or cuci piring? Aku cuci piring Kenapa? karena aku kurang pandai masak. Kok kita sama sih? Jangan kita kembar. Jangan mungkin. Oke, mungkin itu dia tadi nih kak. Kita bahas-bahas tentang games kita tadi ya. Sekarang aku mau langsung masuk ke topik kita kali ya. Boleh. Ngomong-ngomong, kakak kan kemarin baru aja nih, kayak yang kita tahu ya, Sobat Usu, Kak Megan baru aja selesai mengikuti karantina atau Grand Final Miss Indonesia 2022. Benar. Oke, sebenarnya kenapa sih kak alasan kakak mengikuti atau memilih Miss Indonesia? Kalau untuk alasan kenapa mengikuti Miss Indonesia sendiri, kalau untuk pribadinya dulu kali yang ke personalnya, Bener. lebih ke aku tuh nggak pernah suka ikut lomba. Oke. Aku nggak pernah berani ikut lomba, nggak pede ikut lomba, aku nggak pernah, bener-bener nggak pernah sama sekali ikut lomba. Paling pas Oke. SD kali ya, lomba-lomba puisi gitu-gitu. Wow. Tapi kalau yang bener-bener lomba gitu aku nggak pernah mau ikut, nggak pernah. Wow. Pasif lah kalau dalam lomba-lomba gitu kan. Itu karena males atau apa nih? Enggak, lebih ke aku takut. Oh, aku grogi takut, gitu aku ya? nggak pede. Mhm. Lebih ke itu sih. Jadi kayak pas tahun lalu 2021 tuh bener-bener kayak life changing situation gitu sih bagi aku, kayak kena, ibaratnya kayak kena tamparan kayak di 21 nih gitu ya kan, kayak udah Oke. waktu mudanya udah nggak lama lagi, udah semakin Bertambah bertambah usia ya. umur dan kesempatan juga semakin sempit gitu loh, kan ada batasan-batasan usia gitu Bener, kan, bener, kayak kalau nggak sekarang kapan lagi nih gitu, kayak masa terus-terusan mau menolak semua kesempatan-kesempatan yang ada gitu kan, karena kan aku banyak ditawarin ikut lomba ini itu, Oke. tapi aku selalu nolak gitu kan, jadi kayak lebih ke tantangan buat diri aku, buat keluar dari my own comfort zone gitu loh, jadi to challenge myself, kalau itu untuk personalnya. Tapi kalau Oke. untuk lebih ke other thingsnya, eksternalnya itu lebih ke karena aku pingin jadi manusia yang gitu-gitu aja, yang biasa-biasa aja. Aku pingin berguna bagi orang, making positive impact for the society, Wow. and also to inspire other people gitu sih. Berarti intinya itu ya kak. Yes. Supaya bisa lebih berguna dan juga bermanfaat bagi orang-orang di Benar, sekitar benar. gitu ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih kak, kan kemarin kakak top 15 juga ya, Top 15 15. besar. Nah, itu gimana sih alur seleksinya di Miss Indonesia? Untuk seleksi ke audisinya gitu ya. Iya, itu apakah dia audisi terbuka dari seluruh Indonesia kan ya pastinya, dari beberapa provinsi atau gimana nih? Jadi yang pertama itu kalau aku sendiri, aku ada promotornya yang nge-DM aku buat ngajakin daftar audisi. Nah, jadi di situ aku ngirimin data-data. Jadi pertama itu pokoknya prosesnya itu seleksi pendataan, berkas-berkas. Baru kalau itu udah lewat, kita disuruh buat video talent, video perkenalan, terus video talent, perkenalan kayaknya itu 2 sih. Nah, abis dari kelar itu, kalau itu lewat lagi, nah biasanya itu ada audisi di Medan secara offline. Tapi karena pandemi, jadinya audisi pertamanya itu secara Zoom meeting, secara online. Jadi lanjut ke interview pertama dulu via Zoom bersama para juri-jurinya. Nah, setelah lewat dari, kalau lolos audisi itu juga, lolos tahap itu, lanjut ke audisi secara offline di Jakarta. Biasanya di Medan, tapi karena pandemi jadinya titik kumpulnya itu untuk Medan di Jakarta. Jadi berangkat ke Jakarta buat audisi secara offline. Terus setelah itu nunggunya lama banget. Panjang juga ya. Iya, panjang. Perjalanannya ya, alur seleksinya ya. Panjang, dan itu prosesnya lama banget. Dari kayak itu dari bulan 1 deh kalau nggak salah, bulan 1 atau bulan 2 Februari atau Januari atau Februari, sampai baru pengumuman lulusnya itu baru di Agustus. Oh, baru di Agustus. Jadi sekitar sekitar 7 bulan ya. Iya benar, 7 bulan. Nah,
itu lama banget. Tapi kan itu waktu itu kakak masih menjadi mahasiswi dong ya, semester akhir. Iya, waktu benar. itu kan Itu lagi pasti nyusun skripsi. Nah iya, apalagi lagi nyusun skripsi. Iya. Kan pasti sibuk banget nggak sih kak? Nah itu gimana sih cara kakak untuk ngebagi waktunya nih antara mengikuti pemilihan Miss Indonesia dan juga sama kuliahnya kakak? Nah tambah lagi aku juga kerja ya. Aku kerja 9 to 5, aku kerja full time kantor. Ya, dan aku juga model, aku aktif modeling. Aku juga aktif endorsement. Wow, Jadi semua ya. Itu gimana jadi tuh? kalau untuk bagi waktunya lebih ke benar-benar memang Senin sampai Minggu itu full. Kayak jadi aku Senin sampai Jumat aku ngantor. Itu kan dari pagi sampai sore. Nah, untuk malamnya di situ tuh aku ngerjain skripsi ataupun ngedit-ngedit untuk foto video endorsement aku. Terus juga pokoknya malam deh digunain waktunya. Terus juga kalau di Sabtu Minggu biasanya aku ngambil job modeling Sabtu dan Minggu. Terus itu kan juga nggak selalu, kadang aku ambilnya Sabtu doang, kadang Minggu doang. Nah jadi pas yang hari kosong itu aku buat untuk ngerjain skripsi. Ya, jadi kayak satu hari untuk modeling, satu lagi untuk ngerjain skripsi. Terus juga kan pasti butuh sosialisasi ya. Bener. Jadi biasanya aku hangout bareng temen gitu ya. Jadi biasanya aku ngerjain skripsinya itu ngajakin teman-teman yang lain, ngajakin teman-teman terus jadi sekalian ngerjain skripsi sekalian nongkrong gitu. Jadi lebih ke time management sih. Time management ya. Tapi memang agak capek sih. Capek. Bukan agak sih kayak kak. Capek banget nggak sih? Tapi lebih kayak mungkin karena kalau dikerjain kita suka, jadi kayak capeknya nggak terlalu terasa sih, benar. Karena aku juga tipe orang yang suka produktif juga sih. Oke. Kadang kalau misalnya orang-orang kayak kakak gini nih ya, yang kayak udah sering produktif gitu kan, itu pasti kalau di rumah aja malahan jadi bosan. Aduh ngapain ya gue di rumah gitu. Bener gak sih? Tapi itu juga, ini juga aku bukan aslinya kayak gini. Aku bukan aslinya kayak tadi aku bilang dari umur 21 tadi, itu aku berubah dulu tuh kerjaan aku sebelum 21 ya. Rebahan. Itu aku kerjaannya rebahan, nonton drakor sepanjang hari. Apalagi ya? pandemi kan, apalagi pandemi itu benar-benar kerjaan aku tuh bangun siang, sore, makan, nonton drakor, atau kalau ada mata kuliah masuk gitu kan, terus tidur lagi, makan lagi. Udah kayak benar-benar kerjaan aku rebahan, apalagi aku pecinta nonton drakor ya. Jadi kayak aku bisa ngabisin satu hari itu 10 jam nonton drakor doang. 10 jam? Bisa. Itu non-stop? Bisa. Bisa? Bisa. Wow. Jadi itu lebih ke apa ya? Lebih ke kesadaran diri mungkin ya. Kayak aku nggak mau nyanyain waktu aku gitu. Kayak apalagi aku sadar opportunity aku, kesempatan aku banyak gitu kan. Jadi kayak masa aku sia-siain. Dan gitu. punya skill juga kan. Jadi dan sayang banget sih kalau misalnya nggak dikembangkan gitu ya kak. Bener ya? Dan juga kalau kita ngerjain secara sukacita dan kita senang, itu nggak terasa sih, kita malah pingin kayak lagi nagih ya jadinya. Bener. Oke. Tapi sebelum ke pertanyaan berikutnya nih kak, aku mau tahu dong opening numbernya kakak gimana sih pas di Miss Indonesia 2022? Karena pasti kan kita kalau misalnya Miss atau Putri atau pageant gitu kan identik dengan opening number ya. Bener. Pasti ya. Aku mau tahu dong gimana. Mungkin sobat usu di rumah juga pengen tahu sih. Soalnya suara aku cempreng. Enggak bagus. Ini aku denger lewat sini loh. Boleh dong kak, silakan. Kok jantungan ya? Megan Lisandra, Sumatera Utara. Oke, wow. Berarti itu cuma nama sama asal, nggak pakai umur. Enggak. Oke, keren sih. Pasti waktu itu banyak banget applause dong ya pastinya. Iya, apalagi kan ibaratnya ada teman-teman aku datang ya, terus kayak mereka ketawa gitu karena suara aku cempreng gitu kan. Aduh. Gitu. Tapi untungnya kakak nggak grogi atau nggak jadi ketawa kan di atas panggung. Untungnya. Tapi dalam hati kayak aduh gitu. Oke, nah ngomong-ngomong tentang Miss Indonesia, perasaannya gimana sih kak setelah terpilih nih menjadi Miss Indonesia Sumatera Utara 2022? Dan setahu Farah baca juga nih biodatanya kakak juga pemenang Fast Track Modeling ya? Bener, di Miss Indonesia Fast Track Modeling. Itu gimana sih perasaannya? Apakah ada rasa nggak percaya atau gimana? Kalau nggak percaya sih enggak ya. Percaya aja ya? Percaya. Optimis ya? Optimis anaknya. Okay. Tapi lebih ke bersyukur banget dikasih kesempatan ini. Pastinya tetap karena kesempatan dikasih Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya bangga juga sama diri sendiri. Terus merasa terharu dan ya sangat bersyukur bisa
membawa nama baik provinsi saya Sumatera Oke. Utara dan juga dapat membanggakan orang tua dan diri sendiri juga pastinya gitu sih. Keren banget sih. Tapi ada nggak sih Kak, apa ya namanya, mungkin keluarga ataupun saudara atau siapapun yang ngeinspirasiin Kakak nih untuk menjadi seorang Miss Indonesia atau bergelut di bidang modeling? Ada nggak kira-kira? Nggak ada sih, Nggak keluarga ada? aku nggak ada yang satupun, nggak ada yang model, nggak ada yang di bidang entertainment kreatif, nggak ada sama sekali. Berarti baru Kakak ya? Baru saya. Dan memang mungkin apa ya, dari kecil itu aku udah hobinya nonton fashion show. Oh. Jadi kalau buka TV yang dicari yang fashion show dulu ada namanya apa ya? Aku lupa nama, ada channelnya tuh yang khusus fashion gitu-gitu. Jadi memang dari Berarti kecil emang tuh suka ya? iya, dari kecil tontonannya udah itu. Terus juga paling hobi kayak beli-beli Barbie atau manitur-manitur yang kayak ganti-ganti baju gitu-gitu. Berarti emang suka di fashion ya Iya, sebenarnya? aku seneng di fashion. Terus juga dari SD tuh mungkin karena aku juga tinggi kali ya, jadi udah sering kayak ditawar-tawarin gitu kan. Tapi emang kayak aku Ada bilang bibit-bibit nih iya, ya kayaknya. tapi kayak aku bilang Tapi, tadi aku nggak berani nyoba hal baru, aku takut gitu kan. Jadi SD tuh udah sering ditawarin, aku nggak pernah nerima. SMP juga sampai pas aku tamat SMP ceritanya. Jadi emang aku udah lama pengen join modeling, terus kayak pengen masuk agensi model, udah sering ditawarin juga, tapi aku nggak berani. Aku takut. kenapa sih nggak berani? Orang kayak Kakak, aduh, udah tinggi, cantik. Dulu kan ya itulah namanya sifat manusia yang itu dia, sifat nggak pede, nggak berani, takut mencoba, itu yang menghambat perkembangan seorang manusia. Padahal bener banget sih ada itu. skillsnya, ya kan, sayang banget kalau nggak dikembangin. Jadi itu awalnya kayak kan ada teman aku ditawarin masuk agensi model di Medan. Ini temen deket aku banget nih. Terus kayak dia, jadi agensi modelnya itu ternyata udah pernah nge-reach aku, tapi aku nggak respon gitu kan. Jadi kayak terakhir dia bilang kayak terus teman aku tertarik untuk ikut. Terus agensinya bilang kayak ajakin Megan juga dong, karena dia tahu kan temen deket gitu kan. Ajakin Megan juga dong. Terus diajakin, dirayu-rayu, dan aku juga karena kayak oh ada teman gitu, kayak soalnya aku juga semangat ya jadinya soalnya ya? memang pingin juga, tapi sebelumnya nggak berani gitu kan. Tapi karena ada teman jadi udah Jadi coba excited gitu ya? kan. Jadi akhirnya aku cobain. Terus teman aku cuman kayak 3 bulan, ternyata dia kayak merasa bukan itu passion dia. Sedangkan aku malah lanjut. ternyata suka gitu, suka. Terus dia udah jadi lanjut dari itu 2015 sampai sekarang 2022, udah 7 tahun gak terasa. 7 tahun. Berarti itu dari SMP? Tamat SMP. Tamat SMP, berarti Mau masuk SMA ya? Iya benar, 15 tahun tuh, umur 15. Umur 15, keren. Berarti memang Kakak basicnya itu di modeling. Basicnya di modeling, benar. Dan kalau untuk public speaking sendiri itu ada latihannya atau gimana tuh Kak? Jujur nggak ada. Aku mungkin kurangnya di itu ya, aku nggak ada ikut coaching atau mentoring. Lebih ke kalau ada kesempatan yang ditawarin, kayak ibaratnya aku pernah ditawarin itu, jadi bener apa ya sebutannya, style terjun aja gitu, kayak karena yang tadi aku bilang sejak 21 aku mau, pokoknya semua kesempatan dikasih ke aku mau ambil aja, gitu. Iya, Aku juga paling takut tuh public speaking. Aku paling takut public speaking, aku nggak suka. Mungkin orang sering bilang kok bisa takut public speaking, padahal kan udah biasa tampil di panggung modeling. Tapi kan kalau modeling nggak perlu ngomong, jalan doang ya, nggak perlu ngomong. ya? Aku yang buat aku takut itu lebih ke ngomong di depan umum gitu. Itu aku takut banget kan, sampai pertama kali dikasih kesempatan untuk ngomong di depan umum itu pas aku baru masuk di kantor aku kan sekarang kerja di Pemko Medan. Aku ditawarin jadi delegasi Medan untuk menjadi salah satu narasumber untuk berbicara di forum nasional. Itu namanya Forum Nasional Indonesia Creative Cities Festival. Itu tahun lalu di Pekanbaru. Itu pertama kalinya ngomong presentasi di depan umum sebagai salah satu narasumber. Dan itu dilihat langsung, ditonton langsung oleh Kementerian UKM, Pak Teten, dan juga ada Pak Handoko, itu foundernya, co-foundernya M-Block gitu-gitu. Jadi kayak itu pertama kali dan langsung kayak gitu tuh sebuah kebanggaan sih. Itu tadi, jadi kita nggak boleh ngelewatin kesempatan gitu loh, kayak
selagi kita mau mencoba dan belajar, ambil aja. Benar. Gitu sih. Dan selagi kita mau belajar, berarti mau mencoba. Mau mencoba dan Iya kan? belajar Iya. gitu. Yang penting adalah niat ya. Kak? Bener. That's the Niat point. dan usaha, terus berusaha mengembangkan diri, meningkatkan skill, belajar dan belajar. Sih, mantep nih Sobat Usu udah mulai dapet ya mungkin ya poin-poin dari Kak Megan sendiri. Oke, kita balik lagi nih Kak ke Miss Indonesia. Nah, kan kita tahu ya pasti padat banget ya di sana selama karantina. Padat banget. Padat banget. Itu rangkaian kegiatannya tuh apa sih Kak? Biar Sobat Usu pada tahu nih. Jadi kan itu karantinanya selama 2 minggu, 14 hari, tambah 1 hari final, tambah 1 hari terakhir itu lunch, ada farewell lunch, jadi totalnya 16 hari. Untuk karantinanya sendiri 14 hari, dan selama 14 hari itu kegiatannya itu benar-benar kita bangun jam 5 pagi setiap hari. Kita bahkan nggak tahu ini hari apa, tanggal apa, karena kita nggak dikasih pegang HP. Kita nggak dikasih selama pegang 16 HP. hari nggak boleh? Nggak boleh. Ngubungin orang tua ada berarti? dikasih kesempatan kayak 3 kali, itu pun 10 menit doang. Oke. Untuk nelpon, dan nggak hanya untuk nelpon, nggak boleh buka Instagram, nggak boleh buka yang lain-lain, jadi benar-benar tertutup dari dunia luar. Oke, wait. Berarti nelpon ya? Ini nelpon siapa sih Kak Megan? Apakah orang tua atau mungkin ada? Nelpon orang tua dong. Benar. Benar ya. Aduh. Bukan yang lain ya. Mungkin Enggak. hari ini dikasih Soalnya kesempatan 10 menit gitu 10 kan. menit Jadi untuk kayak, ortu, besoknya beda lagi yang ditelepon. Enggak ya? ya orang tua, soalnya Orang tua 10 ya. menit gitu kan, udah kangen banget sama orang tua. Biasa kan sehari-hari ketemu nih, 2 minggu gak ketemu gitu kan. Jadi kayak 10 menit tuh rasanya bener-bener singkat banget, kayak semenit doang. Bener. Karena banyak yang harus diceritain juga ya Kak Soalnya sama kan orang tua. ibaratnya dikasih nih HP, dikasih HP terus ada stopwatchnya nih 10 menit oke. gitu kan. Dan itu kan kita ada proses membukanya, nyari sinyalnya gitu. Apalagi pernah aku satu hari itu pada satu kesempatan ini, kok aku tiba-tiba rupanya masa aktifnya udah habis gitu. Wah, kan. Jadi habis kayak pakai wifi kan? aku nunggu nih lama kan, kayak kok nggak bisa, kok nggak ada masuk notif, kok WhatsApp aku nggak ada pergerakan gitu kan, kayak apa nggak ada yang peduli sama aku nih. Terus nggak ada, ternyata kayak baru sadar ternyata kota aku nggak ada gitu kan, kota aku nggak ada. Terakhir baru itu udah lewat 5 menit, baru terakhir nyari wifi lagi gitu Ya kan. Jadi kayak ampun. hotspot dong gitu Iya. kan. Jadi bener-bener tuh paling sisa waktu untuk nelpon, terus karena kita mesti nunggu orang ngangkat lagi gitu kan. Iya, belum Jadi, lagi mungkin ada kesibukan lain gitu ya kayak orang tua. mesti nelpon ngangkat, nunggu waktu ngangkat diangkat juga gitu kan. Jadi bener-bener 10 menit itu juga nggak full 10 menit gitu loh. Paling rasanya bener-bener terpakai untuk ngobrol tuh 5 menit 5 doang. menit ya. Oke, jadi bener-bener padat banget ya. Nah kalau untuk kegiatannya sendiri, jadi kita tuh ada berbagai kegiatan. Kita bangun jam 5 pagi setiap harinya, jam 5 pagi, terus kita mereka ada, untungnya tuh ada tim hairdo dan makeupnya. Jadi kita bangun jam 5, terus kita harus sudah ngumpul di lobbynya itu jam 6.15 sih, biasa jam 6 atau 6.15. Terus kita dari hotelnya OTW ke MNC Studio. Kita sehari-harinya itu di MNC Studio. Di MNC Studio. Terus sampai di sana kita make up dulu, sarapan, buat hairdo pokoknya, dan lain-lain. Itu udah ada timnya. Kita sarapan. Terus habis dari situ kita masuk ke kelas. Kita ada kelas-kelasnya setiap hari. Ada kelas-kelas beda-beda. Ada dari pembekalan public speaking, terus pembekalan motivasi-motivasi, terus pembekalan apa lagi ya? Oh, terus kan kita juga bakal, kalau Miss Indonesia ini kan bakal dikasih bakal diterjunnya itu kebanyakan di entertainment. Karena juga kan kita di bawah naungan MNC Group. Dan di MNC Group ini kan ada Star Nudia Mesantara, terus ada Star Hits, ada MNC Pictures, terus ada banyak yang benar-benar yang penguasa-penguasa entertainmentnya gitu loh. Jadi kita juga banyak dapat pembekalan dan arahan dari kayak ada dari CEO-nya MNC Pictures, ada dari foundernya juga Star Nudia Mesantara gitu-gitu. Jadi kita diberitahu tentang isinya itu gitu loh, kayak kita bakal kemana, kita bakal gimana, dan diberi pencahayaan lah, kayak gini loh gitu. Penerangan kayak gitu, kepencahayaan penerangan. Terus juga setiap malam itu kita ada latihan koreografi, untuk opening number, untuk catwalk kan. Soalnya juga nggak semua yang ke Miss Indonesia itu ada basic modeling. Jadi memang bagusnya Miss Indonesia dia benar-benar
membuat semuanya itu punya kesempatan yang sama gitu. Jadi diajarin ada koreografi catwalk, terus ada juga kan kita ada opening dance sama tari Nusantara. Jadi kita bener-bener harus bisa dong ngikutin ya. Dan itu dikasih itu semua mempelajarinya itu kayak untuk belajar tari. By the way aku bukan penari, aku nggak bisa nari sama sekali nggak bisa nari, kaku. Jadi nggak pernah ikut nari sama sekali. This is my first time gitu, dan kita cuma dikasih waktu paling cuma 4 hari untuk ngapalin tarian Nusantara itu. Itu lama Kak? Berapa menit kira-kira durasinya? Pokoknya berapa lama ya, paling 30 menit setiap harinya, karena kan kita tetap ada latihan itu kan, latihan tari Nusantaranya, terus tetap ngulang catwalknya lagi, opening dance-nya gitu kan. Jadi paling 30 menit dalam 4 hari itu doang gitu loh. 30 menit dalam 4 hari untuk belajarnya ya, latihannya. Tari Nusantara, dari tari Nusantara itu kan benar-benar ada tarian Acehnya, Kalimantan, Bali. Yang paling susah apa menurut Kakak? Bali karena kita harus beneran yang kayak gini banget gitu loh, kayak aduh susah banget sumpah. Tapi aku paling suka tarian Samannya. Saman ya, Aceh ya? Aceh, aku paling suka tuh. Oke, nah untuk pesertanya nih di Grand Final Miss Indonesia 2022 itu ada berapa orang sih Kak? Apakah di dalam setiap satu provinsi itu hanya 1 orang aja atau gimana nih? Hanya satu, setiap perwakilan provinsi ada 1, dan sekarang kan kita ada 37 provinsi, udah tambah 3 provinsi baru, jadi ada 37 finalis yang mewakili 37 provinsi di Indonesia. Oke, 37 ya berarti ya. Tapi kan 37 orang yang sangat-sangat berbakat dalam bener ya? Bener, soalnya bener-bener proses seleksi tahun ini tuh aku merasa sangat berbeda dibanding tahun-tahun lalu. Bedanya? 7 bulan, dan itu audisinya dibuka setelah kita selesai audisi, karena ternyata Miss World-nya diundur, jadi Miss Indonesia juga diundur. Jadi yang harusnya biasanya proses seleksi itu mungkin cuma 3 bulan, jadinya karena double 2 kali jadinya 7 bulan itu. Jadi ibaratnya proses seleksinya itu 2 kali gitu loh. Jadi benar-benar saringannya itu 2 kali lipat dari yang tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi benar-benar 37 finalisnya itu wah, benar-benar yang paket komplit gitu loh. Cakep, tinggi udah pasti gitu kan, cakep, tinggi, berwawasan luas juga pastinya, pinter banget, bertalenta gitu kan, berwibawa, terus mannernya bagus, bener-bener yang kayak attitude-nya luar biasa ya. Bahasa Inggrisnya kayak air gitu, ngalir gitu ya kayak. Wow. Tapi ya keren banget sih Kakak. Untuk ini kan adalah suatu pencapaian yang baru juga kan untuk Kakak, tapi udah bisa sampai tahap ini. Iya, itu alhamdulillah. Kan, alhamdulillahnya sangat ya. bersyukur sekali. Bersyukur banget ya. Pastinya ada dong orang-orang di belakang Kakak nih mungkin yang mensupport terus gitu. Siapa tuh? Atau ada nggak sih kayak role modelnya Kakak nih dalam bidang ini? Kalau saya sendiri, inspirasi, role model, pendukung, supporter semua itu adalah orang tua saya. Terutama mama saya. Terutama mama saya sangat dekat sama mama saya, dan alhamdulillahnya mama saya merupakan bukan hanya figur seorang ibu, tapi juga seorang sahabat, supporter, teman, benar-benar merangkup semuanya. Dan saya benar-benar beliau sangat mensupport saya. Itu sih yang memberi kekuatan dan ya dukungan yang sangat terasa sih untuk saya gitu, untuk terus maju, untuk terus ikut ajang ini gitu loh. Kayak kadang kan kita pasti kadang ada merasa jenuh, ada merasa capek gitu kan, capek, terus juga ada feeling insecure dikit lah pasti. Kayak agak-agak membandingkan awal-awalnya gitu kan. Bukan membandingkan sih, kalau membandingkan aku enggak, tapi lebih ke kan kita sadar kelemahan-kelemahan kita gitu kan. Jadi kayak ngelihat orang, wah kayaknya perfect banget nih orang gitu ya nih gitu kan. Tapi kayak mama saya selalu ngasih kata-kata yang bisa ngebangkitin gitu sih. Jadi dan juga kayak ngelihat mama saya itu sangat mamaku sendiri tuh businesswoman, terus juga orangnya sangat aktif, sangat produktif, kayak bisa jadi seorang ibu gitu kan, ngurusin rumah, ngurusin suami, tapi juga punya usaha dan benar-benar sangat tekun di usahanya, dan juga aktif olahraga gitu, kayak badannya bagus, jaga diri, merawat diri tuh kayak keren banget sih. Jadi inspirasi role model aku tuh mama aku sih. Mama ya. Nah, mungkin
ada nih Kak, pastinya ada dong ya, kayak keunggulan Kakak dibanding teman-teman yang lain, finalis-finalis lain, sampai Kakak bisa menjadi pemenang ya, winner dari Fast Track Modelingnya ini. Apa aja sih kira-kira keunggulannya Kakak yang mungkin yang lain nggak punya gitu, atau Kakak lah lebih unggul di situ? Itu apa sih, di bidang apa? Kalau itu sendiri saya kurang tahu juga sih ya. Oh ya? Tapi kalau dari yang mungkin gitu kan, kalau saya lebih ke ini jatuhnya kayak memuji diri sendiri nggak sih? Gak apa-apa dong. Ya mungkin, terutama jadi 15 besar kan. Nah itu apa sih sebenarnya keunggulannya? ya mungkin kayak tadi ya, menurut saya ada memiliki 4 kualifikasi ataupun requirement dari seorang Miss, yaitu manner, impressive, smart, and social. Itu tadi, jadi kayak aku merasa I have that all gitu kan. Jadi itu sih. Sedangkan kalau untuk yang fast track modeling, untungnya juga saya memang ada basic modeling, memang udah lama terjun di modeling, dan juga koreografer. Dan karena saya senang, jadi setiap pelatihan kan kita ada diajarin koreografi, ada diajarin teknik-teknik baru gitu kan. Dan saya benar-benar ngikutin dan tekun banget dalam pas latihan gitu loh. Jadi anak ambis banget nih untuk modelingnya ya. Jadi saya ada diajarin teknik-teknik baru, dan saya benar-benar belajar, saya praktis terus, dan saya mengaplikasiin teknik-teknik yang diajarin itu ketika lomba fast tracknya modeling tadi gitu loh. Berarti itu yang membuat Kakak tuh beberapa langkah kali ya, atau lebih unggul lah kita bilang ya, dibanding finalis-finalis lain. Dan juga ya tetap tenang, jangan grogi pas maju. Dan itu sih menurut aku yang membuat aku bisa dapat. Aku benar-benar ngaplikasiin semua tips-tips dan teknik-teknik yang dikasih ketika latihan, dan aku benar-benar latihan tekun banget. Tapi nih Kak, ngomong-ngomong tentang tips nih ya, mungkin Kakak boleh dong kasih tahu ke sobat USU ya yang ada di rumah mungkin ya, apa sih sebenarnya tipsnya supaya kita tuh nggak grogi ataupun nervous di depan umum? Yang paling utama itu selain kalau yang bagi muslim baca bismillah, itu membantu. Yang kedua adalah tarik nafas. Tarik nafas itu sangat berguna. Jadi ada tekniknya, ada 2 nih yang aku biasa praktekin. Aku mau dong. Kalau yang pertama itu kita itu mindful. Apa sih sebutannya kalau narik nafas secara mindful gitu loh, kayak benar-benar yang kita kan biasa kalau nafas kayak itu kan kayak kasar gitu kan. Kalau ini kita lebih ke dirasain gitu loh nafasnya, kayak keluarnya juga dirasain kayak kita rasain gitu. Itu benar-benar membuat kita fokus dan mindful. Itu ya? Benar, itu nyata. Kakak udah aku aplikasiin sendiri ya. Terus yang satu lagi tuh kalau nggak salah teknik 547, aku lupa berapa, tapi biasanya kita tarik nafas 5 detik. 5, terus kita tahan 4 detik. Kalau nggak salah ya 574 atau 547 gitu deh. Boleh di search lagi buat yang di rumah. Terus ditahan 4 detik kalau nggak salah, terus kita keluarin 7 detik. Itu diajarin sama salah satu pemenang Miss Indonesia, Kak Alia. Itu diajarin sama, dia taunya dari salah satu psikolog. Dan itu diajarin untuk bagaimana untuk tenang. Gitu sih. Dan memang benar-benar itu membuat tenang. Jadi aku aplikasiin dan benar gitu loh, benar. Dan mungkin yang lainnya lagi lebih ke affirmation buat diri sendiri, kayak self affirmation, kayak ibaratnya kamu bisa gitu loh, kamu bisa, kamu mampu, kamu worth to be here, you can do it gitu. Itu sih. Tapi memang sebenarnya supporter yang paling nggak bakal ninggalin kita ya diri kita sendiri ya. Benar. Dan yang paling at the end of the day it's just you. So that's why you have to love yourself, and kita be kan the best version lah ya. Kita paling banyak itu kan kita paling banyak itu menghabisin waktu di dalam kepala gitu kan, inside your mindset inside your mind. So make it beautiful, because if you see everything, if it's inside of this it's positive, then you can see everything around you positive too gitu loh. Kayak
ya itu sih benar-benar. Jadi lebih benar-benar itu lebih ke mindset. Mindset itu sangat-sangat penting. It change the way you see things. It change how you react to things. Ya gitu sih. Berarti intinya mindset ya. Karena kalau misalnya di dalam kepala dan hati juga kali ya Kak, kita udah bersih, baik, positif, pastinya apa yang kita kerjakan juga Bener, it's all jadi positive. kayak lakuin segala hal dengan, kalau kata Miss Indonesia 2020, lakukan apapun dengan sukacita. Lakukan apapun dengan tulus, lakukan apapun dengan ya itu sukacita dan tulus, maka apapun hasilnya itu bakal membuat kita cukup dan senang gitu. Hasilnya pasti bakal baik juga. Benar-benar. Dan orang juga bakal ngelihat ketulusan itu. Dan gitu kita kan. nggak bakal burn out karena kita we do it dengan tulus dan sukacita gitu. Jadi kita ngelakuinnya pun fun, kita ngelakuinnya enak, kita ngelakuinnya nggak capek, nggak buat burn out. Benar. Dan pastinya do the best lah ya Kak. Yes, do the best version of yourself. Tuh Sobat Usu, dikasih tips langsung dari Kak Megan gak tuh? Oke, nah kita lanjut kali ya Kak ke pengalaman yang paling emosional selama karantina ataupun seleksi Miss Indonesia 2022. Pasti kan ada ya, pasti ada suka, ada dukanya juga. Kira-kira apa sih? Emosional ada banyak sih. Kalau yang untuk emosional lebih ke pribadi diri sendiri adalah ketika menjelang malam final. Menjelang malam final itu aku benar-benar yang kayak pressure-nya tinggi banget. Padahal itu dari dalam diri sendiri. Itu dari dalam diri sendiri. Itu kan pressure-nya tinggi banget, kayak semua orang makin kompetitif, kayak everyone doing their best, everyone competing gitu kan. Kayak di situ benar-benar pressure-nya tinggi banget. Terus udah mau malam final gitu kan, kayak deg-degan banget gitu, kayak aku udah ngelakuin yang terbaik belum ya? Hasilnya bakal gimana ya? Takut ngecewain. Overthinking lah ya pastinya di situ. Aku ngecewain, itu kayak benar-benar pressure banget bagi aku. Aku yang kayak sempat down juga bentar gitu kan. Terus kayak benar-benar kayak takut, deg-degan, pressure. Itu satu. Untungnya aku bisa ngelewatin itu. Terus juga ada sering ada beberapa momen emosional juga, kayak kita benar-benar di dalam karantina itu yang buat bisa selain orang tua, dukung orang tua adalah sesama finalis ke-36 wanita cantik lainnya yang udah aku anggap sebagai my sisters gitu loh, kayak my sisters, karena kita benar-benar di dalam itu, ini kompetisi tapi tidak terasa seperti kompetisinya secara sehat banget. Itu ada banget, kayak kita saling support ketika ada yang down, kita saling rangkul, kita nggak pernah ngucilin orang, benar-benar 37-nya itu saling memeluk satu sama lain, melengkapi lah ya. Ketika ada yang kesusahan atau kesulitan dibantu, ketika misalnya kayak aku ada kelupaan ini dipinjemin gitu loh, kayak ada yang nangis dipeluk, ada yang gitu-gitu. Terus kalau ada yang melakukan something good diapresiasi, benar-benar kayak wah itu bersyukur banget sih. Jadi momen emosionalnya pastinya ketika pas mau pisah, pas sudah mau balik ke kota masing-masing. Terasa banget dong ya pastinya. Itu pada nangis semua, kayak sedih banget gitu kan, sedih banget bakal pisah. Kayak 2 minggu itu kita bareng-bareng, benar-benar dari pagi sampai tidur 24 jam bersama, dan ngelewatin semuanya sama, nangis sama, ketawa sama gitu kan, tanpa HP lagi. Jadi benar-benar kita we just have us gitu kan. Jadi kayak itu sedih banget sih, itu emosional banget pas mau pisah. Oke, nah untuk project sendiri nih Kak, karena kan di Miss Indonesia pasti ada beberapa project yang mungkin kita angkat ya, beberapa finalis itu ya, 37 finalis itu. Nah kira-kira dari kakak sendiri apa sih project yang kakak angkat, di bidang apa mungkin? Jadi kalau di Miss Indonesia sendiri sebutannya itu Beauty with a Purpose Project. Untuk BWAP aku sendiri, aku ngangkat tentang penggunaan online media di pedesaan dan juga di bidang pendidikan. Nah, kalau aku sendiri ngambil tempatnya itu pertama itu di Bukit Lawang dulu, di Bukit Lawang, karena aku paling ngerti dengan lingkungannya, dengan sekitarannya, dan aku juga udah tahu apa aja yang mereka butuhin, apa aja yang bisa ngebangkitin ininya gitu kan. Jadi kalau untuk projectnya sendiri itu aku ada bakal melakukan memberi edukasi kepada masyarakat di sana bagaimana menggunakan online media secara positif dan menguntungkan kita gitu loh. Jadi kan di sana
pariwisata kan lagi hancur-hancurnya gitu kan. Sedangkan di sana itu depend on tourism banget gitu. Nah jadi aku pengen ngajarin mereka bagaimana cara menjual produk mereka. Kan di sana ada kerajinan handcraft gitu, wood handcraft, pokoknya kerajinan tangan. Gimana cara mereka? Jadi aku ingin ngajarin mereka bagaimana penggunaan e-commerce, penggunaan sosial media, e-commerce untuk menjualnya, sosial media juga bisa untuk menjual, tapi juga untuk mempromosiin gitu, gimana how to use it gitu loh. Kayak zaman sekarang kan orang masih kalau di pedesaan itu atau rural area kan masih belum paham banget tentang digital marketing, sedangkan kalau di zaman sekarang itu kan digital marketing takes over everything gitu kan. Jadi aku pengen ngajarin mereka gimana cara how they sell it wider gitu loh, gimana mereka can reach wider audience dengan menggunakan online media tersebut gitu loh. Untuk bidang pendidikan sendiri aku memang udah aku ada nge-sponsorin beberapa anak di Bukit Lawang, anak lokal di Bukit Lawang untuk belajar di Sahabat Belajar. Nah, jadi itu sebuah Sahabat Belajar. Nah, itu Instagramnya kalau nggak salah sahabat underscore belajar 21 kalau nggak salah. Dan kalian kalau mau donasi atau mau sponsorin beberapa anak gitu, kalau yang hatinya tergerak bisa langsung DM mereka atau DM aku juga boleh. Jadi kan di Bukit Lawang lumayan banyak yang yang kurang beruntung, jadi nggak bisa sekolah, dan di tempat ini tuh mereka diajarin belajar, diajarin ngitung, diajarin baca, diajarin Al-Quran, diajarin bahasa Inggris gitu. Jadi goals aku pinginnya aku bisa rezeki aku semakin banyak, jadi bisa dan juga bisa ngerangkul orang lain dan menggerakkan hati orang lain untuk mensponsorin lebih banyak anak-anak lagi di Sahabat Belajar ini. Amazing. Oke, jadi Sahabat Belajar itu tadi memang foundernya Kak Megan sendiri? Bukan, itu ada teman aku di Bukit Lawang. Oh, oke. Berarti Kak Megan beliau sendiri guru. Oh, guru, dan kakak ikut membantu ya untuk dan itu salah satu proyeknya kakak juga. Iya benar. Nah, untuk hal lucu nih Kak, pasti kan ada ya, kayak misalnya di dalam suatu perkumpulan pasti ada dong kayak hal-hal, momen-momen yang lucu yang terjadi sewaktu karantina. Itu kira-kira apa nih? Entah mungkin ada yang jatuh sih, atau apa gitu. Aduh, banyak banget. Banyak ya? Kayak bingung ya, yang mana ya? Yang paling memorable? Kira-kira apa ya, banyak banget. Aku kayak malah jadi saking banyak aku kayak gak kepikiran yang mana. Tapi yang paling aku ingat itu ini mungkin harus ketemu orangnya langsung. Jadi kayak aku susah menjelaskan, tapi dia yang top of mind aku gitu. Karena dia paling lucu. Jadi ada namanya Mersin Grace. Jadi dia logatnya itu logat Surabaya banget gitu kan. Jadi bener-bener dia ya memang logatnya kental banget. Jadi dia ngomong, padahal ngomong biasa aja tuh kita udah ketawa kebak-tebak, bener-bener kayak ketawa banget gitu setiap kali dia ngomong gitu. Terus dia tipe yang kayak lucu gitu, kayak maksudnya anaknya dia nggak perlu effort udah bisa lucu gitu loh. Jadi kayak dia kadang kan polos gitu, kayak lucu deh, lugu-lugu gitu kan. Terus kayak dengan logatnya aku nggak bisa niruin lagi, tapi kayak apa toh, aku nggak ada ngelucu kok kalian ketawa ini, aku ngomong serius loh ini gitu. Terus kayak semua pada ketawa gitu, kayak itu lucu banget. Terus kayak dia bener-bener nyeletuk aja gitu loh, kayak ceplos ya berarti ya. Terus kayak disuruh berdiri misalnya kan, terus kayak sama officialnya kita kan punya kayak chevron namanya, itu ngarahin ngebimbing kita kan, kayak misalnya kayak Mersin berdiri gitu kan. Terus kayak terus dia langsung kayak, biasanya kita berdiri gitu kan, nyentuh kayak, ini kaki aku sakit banget loh udah gitu. Kayak bentar dia kayak lucu banget gitu, sumpah. Jadi anaknya jujur banget ya. Lucu banget. Nah kita balik lagi ke kehidupan kampus nih mungkin Kak. Ada nggak sih mata kuliah Kakak kan dari prodi ilmu komunikasi ya, pas banget dong ya ini sama Miss Indonesia. Bener. Ada nggak sih mata kuliah yang mungkin kayaknya bersinggungan banget nih, atau kayak pas banget nih sama Miss Indonesia yang bisa menjadi bekalnya Kakak waktu itu? Ada nggak? Banyak sih. Banyak ya. Soalnya ilmu komunikasi sendiri kan memang merangkup segala halnya itu gitu. Tapi mungkin yang beberapa yang aku ingat aja, kayak ada public relation, terus ada
apa ya, public relation, terus Mhm. teori komunikasi itu juga kan sangat berguna. Bener. Terus creative thinking, terus juga apa ya, jurnalistik. Aku kan juga di jurnalistik, Mhm. itu juga sangat membantu bagaimana kan kita banyak nulis juga kan, Mhm. banyak nulis, banyak cara pemilihan kata dan lain-lain, itu juga sangat membantu. Itu sih. Itu ya, jurnalistik sama Creative teori. thinking, Mhm. public relation, Public terus relation. kan juga ada diajarin public speaking, Yes. gitu-gitu sih. Teori Oke. komunikasinya juga karena kan bagaimana cara kita bisa nge-track lawan bicara gitu-gitu. Jadi itu sangat amat berguna banget dong ya pastinya. Benar-benar semua mata kuliah mata berguna kuliah. sih, karena aku untungnya ilmu komunikasi, jadi benar-benar mempelajari semuanya. Benar. Wow. Nah, lokasi nih Kak atau suasana di USU yang paling Kakak sukai gitu. Kayak tempat favoritnya Kakak di mana Kalau tuh? dulu ilmu komunikasi itu kan belum ada kantin ya, jadi kita nongkrong itu di koridor. Oke. Di koridor tuh enak banget di depan kelas gitu kan. Apalagi kan ilmu komunikasi banyak pohon-pohon, terus adem gitu, jadi angin sepoi-sepoinya itu enak banget. Itu Tapi FISIP kan berarti ya? aku FISIP. Nah tapi sekarang kan aku baru ke kampus dan ternyata kantin itu udah dibuka. Yes. Kantin baru. Rame banget. Iri banget. Kenapa pas baru mau tamat baru selesai? Karena kantinnya bagus banget. Iya. Kayak bener-bener parah sih kan emang. karena yang aku suka tadi kan FISIP itu adem ya, bener-bener adem banget. Karena sesuai dengan kampus kita kan green campus ya. Oh iya Kak. bener ya. Jadi hijau adem banget. Jadi adem banget gitu kan, dan kantinnya itu menggunakan konsep kaca-kaca terus industrial, bener-bener yang kayak coffee shop gaul zaman sekarang gitu. Tempat-tempat Jadi bener-bener hangout iya, sama jadi teman-teman. kaca, terus ada industrial kayak semen-semen gitu, terus ada juga diletakin tempat duduknya itu di luar, di bawah pohon-pohon gitu. Itu aku rasa kalau aku tadi masih kuliah ya, itu aku tiap Instagramable nggak sih? detiknya di situ sih. Iya, Bener-bener PW banget. Aku habis sidang kan semalam duduk di situ nongkrong. Bener-bener aku kelar sidang jam 3 sampai jam maghrib baru balik gitu. Kayak PW banget sih tempatnya, kayak Dan iri. kemarin memang Farah juga sempat ke situ nih Kak untuk makan siang. Rame banget. Iya, dan lengkap, ada minumannya juga yang kayak bener-bener coffee shop di luaran gitu loh, kayak iri. Bener-bener rame banget. Jadi kayak nggak dapet tempat sama sekali. Seru sih, seru Bayangin banget. dong. Harus bersyukur nih anak FISIP yang baru gitu bisa menikmati Lagi maba-maba ya, kayak kantin kita. yang kayak gitu tuh sebuah privilege, karena saya nggak dapet. Sedih banget, tapi enggak dong. Karena kan kakak udah tamat, udah seharusnya udah agak santai gak sih Kak? Dibanding yang dulu kan masih jadi mahasiswi ini kan. Jadi kan masih apa ya, sibuk dengan dunia perkuliahan. Kalau sekarang udah agak lepas gak sih? Agak lebih santai, ya gak sih? Iya. Harusnya. Enggak juga. Enggak sih, soalnya kan Kenapa kayak tuh? kalau kuliah ya kita sibuknya kuliah. Tapi kan setelah kuliah kayak aku kan sibuknya kerja. Jadi ya sebenarnya sama aja gitu. Sama aja Yang ya. satu sibuk di kuliah, yang satu sibuk di kerja gitu. Oke, nah Tapi malah aku rasa aku jujur lebih sibuk setelah kuliah sih. setelah kuliah ya. Kayak ibaratnya kan kalau kuliah kita ya ada mata kuliahnya, belajar, ya fokus di situ. Sedangkan kalau kita kerja kan kita harus, apalagi aku ada banyak bidang yang aku kerjain, jadi kita mesti Belum lagi modeling dan lain-lain ya. kebagi-bagi dan kayak Yes. jadinya sibuk banget sih. Tapi itulah yang ngebuat hidup kita jadi lebih berwarna gak sih Kak? Benar, Kayak seru benar, aja gitu. Karena kan benar. semua yang kita kerjain juga berdasarkan karena suka gitu Benar. kan. Oke. Nah, menurut kakak nih ya, kalau misalnya mandang mahasiswa-mahasiswi baru, maba-maba yang cakep-cakep ya mungkin ya, 2022, mungkin di fakultasnya kakak sendiri nih, di FISIP ataupun di prodi kakak Ilkom, itu gimana sih pandangannya kakak terhadap mahasiswa-mahasiswi yang sekarang saat ini gitu? Ada nggak sih kayak misalnya mereka sekarang udah jadi lebih apa sih namanya, makin keren atau makin apa ya namanya, percaya diri mungkin, itu gimana tuh? Kalau untuk yang baru masuk sih aku belum tahu ya, karena kan baru banget. Tapi kalau untuk yang kayak ibaratnya di bawahku 2019, 20, 21, enggak 19, 20 sih yang aku paling tahu, karena udah banyak yang project yang mereka lakuin, udah lebih sering berinteraksi sama aku. Wah, bener-bener makin muda, makin zaman, makin ke sekarang, makin ke sini, anak-anak, bukan anak aku juga masih anak-anak. Tapi maksudnya Anaknya kayak orang tua ya. generasinya itu benar-benar Kreatif. makin kompetitif, makin kualitasnya itu makin gitu loh, kayak
dari makin kreatif, kayak hasil-hasil event-event yang mereka buat, wah keren-keren banget gitu. Benar-benar udah yang proper gitu loh, yang kayak dari desain flyernya, dari promosinya, event yang sendiri gitu kan, dengan project-project mereka udah yang benar-benar proper dan sangat-sangat udah sangat Keren lah keren pokoknya ya. banget gitu loh, Keren banget makin ini. Iya, Yes, keren berarti sih. kan juga kan kita sekarang zamannya digital ya kan Kak, lewat media sosial Keren banget semuanya. sih. Dan memang Far juga ngelihat sih kayak misalnya maba-maba Dan 2022 ini makin aktif. makin aktif. Aktif banget, kayak bener-bener mereka kegiatannya banyak Banyak banget. ya? Aku kuliah tuh nggak kayak gitu. Ya ada ikut imajinasi gitu kan, tapi ya mereka tuh bisa yang ikut beberapa organisasi, ikut ini, ikut itu, bahkan magang di luar lagi, ikut kampus Merdeka, ikut ini. Wah keren banget sih, salut. Parah, memang keren banget ya generasi-generasi muda Yang yang kayak Farah sendiri Wah. nih. Ibaratnya udah masih kuliah, terus juga aktif, ikut apa aja, ada duta apa? kayak duta anti narkoba. Oh ya itu juga, terus Duta ibaratnya bahasa. jadi MC ya kan, moderator gitu-gitu juga kan. Wah, Alhamdulillah. keren, aktif banget. Padahal masih kuliah loh. Oke, nah Kak, jadi kalau misalnya kita balik lagi nih ya ke Miss Indonesia 2022, temen yang paling Kakak akrab banget, ini pastinya ada dong, kayak misalnya bestie banget nih gitu, dari provinsi mana sih? Ada banyak juga, Ada banyak, karena aku benar-benar deket sama semua. Mhm. Tapi mungkin yang paling sering aku bareng itu Miss Sulawesi Barat. Oh, jauh ya, Sumatera Utara ke Sulawesi Barat. Terus Miss Jawa Tengah, Mhm. terus juga ada apa lagi ya paling dekat aku ya, Miss Riau, Papua Pegunungan, terus roommate aku sendiri dari Jawa Timur. Oke. Terus juga ada dari DKI, Miss DKI, terus ada Miss Kalimantan Barat, Miss Bali. Banyak sih, Banyak aku deket ya. banget. Jadi memang sama semuanya berbaur ya, dan iya. memang harus bisa sih. Oke, nah tadi udah bicara soal banyaknya sukanya ya. Sekarang aku mau tahu dong Kak, dukanya atau hambatan-hambatan apa sih yang pastinya dong dalam setiap kegiatan yang kita ikuti kan ada hambatan ataupun ada suka dan duka. Nah dukanya sendiri atau hambatannya sendiri itu apa sih Kak? Kalau boleh tahu. Hambatannya sendiri pastinya aku jadi telat sidang ya. Jadinya Oke. telat sidang, padahal harusnya bisa lebih cepat tamat. Harusnya aku bisa cum laude. Karena wisuda di bulan 9, tapi gagal karena aku ke Miss Indonesia, jadinya wisudanya di bulan 11 sudah nggak bisa cum laude lagi. Itu sih yang paling sedih. Terus yang kedua mungkin kalau dari karantinanya sendiri mungkin ya lebih ke kurang tidur. Kita benar-benar kurang tidur. Tapi ada masa Kakak kayak drop gitu nggak sih pas di sana? Ada Ada ya? ada pasti Sakit ada. bener-bener drop tapi Apa tuh kemarin? Untungnya nggak yang drop banget juga sih, aku asam lambung aku kumat, tapi Oh, sampai oke. yang muntah-muntah Itu yang pakai, bahaya banget sih. iya, asam lambung aku kumat, terus itu kayak ya sempat drop bentar, tapi ya untungnya aman-aman aja. Terus juga mungkin lebih kurang tidur, terus kita makan, aku suka makan manis, Iya. dan pas di sana itu kita nggak ada makan manis gitu kan. Penyiksaan ya. Iya, ada untungnya sempat ada kayak kita kayak kita bilang kayak pengen manis kayak kita mengerang gitu kan, kayak terakhir kita dibeli martabak, itu kayak surga. Wah. Itu surga banget, tapi ya dailynya nggak ada makan manis gitu kan, nggak ada nyemil Pokoknya itu nggak ada gitu kan. Terus healthy juga food lah ya, makanan nasinya sehat. nasi merah, Oh makan ya? salad gitu. Jadi Wow. kayak lebih ke makannya juga kayak agak gitu kan. By the way Gitu ini sih. Kakak tingginya berapa sih Kak? Aku tinggi. Aku disengaja nih ya pakai heels supaya nanti kalau misalnya foto berdiri sama Kakak tuh di samping Kakak nggak jomplang-jomplang banget. Tapi ternyata tinggi banget, berapa sih? Sekarang pakai heels lagi Iya, ya. bener. Aku tingginya 174 cm. 174. Wow. Aku pengen. Gimana sih tipsnya? Ada nggak sih tips tinggi? Gen kali ya. Oh, Papaku gen. tinggi soalnya, papaku tinggi. Oke. Terus juga mungkin juga aku pas SD itu aku aktif berenang. Oh, berarti memang berenang ya yang paling olahraga yang paling mendukung pertumbuhan tinggi badan. Bener nggak sih? Itu mungkin juga, dan aku juga ya lebih ke gen juga. Jadi Gen ya? gen tambah dibantu sama berenang. Gitu. Tapi kalau misalnya workout sendiri nih Kak, workout yang paling Kakak senengin tuh apa sih? Atau pas di karantina Miss Indonesia yang paling sering Kakak lakuin mungkin bareng teman-teman yang lain gitu? Ada nggak?
kita kalau yang paling gampang soalnya kan Miss Indonesia kan lebih di studio aja gitu kan. Jadi kita lebih ke ya aktif jalan aja kayak jalan gitu kan, jalan. Terus juga kita ada ikut kelas spin. Apa Spin. tuh? Spin. Oh, Kayak apa sih yang alat spin yang kayak sepeda tapi itu kita ada ikut kelas itu. Itu sih. Oke. Tapi kalau untuk workout yang paling kakak favoritin? Aku berenang, suka Berenang berenang. ya? Aku suka berenang sama jalan, tapi jalannya itu kayak di hutan, di gunung. Anaknya traveling banget ya? Iya benar. Oh iya benar. Benar, aku Wow. sangat cinta traveling. Dan kakak ngambil tadi kan di Bukit Lawang ya project-projectnya. Itu sekalian healing gak sih sebenarnya? Mungkin juga karena kayak aku sering ke Bukit Lawang, aku udah kenal sama penduduk-penduduknya, jadi aku udah nganggap mereka juga kayak keluarga aku dan ngelihat mereka kayak diterpa dengan pandemi ini dan sangat berdampak ke mereka, aku pingin Bantu ngebantu juga ya. gitu. Oke, nah terakhir nih mungkin kak, boleh dong kasih tips untuk para mahasiswa-mahasiswi supaya lebih aktif dan produktif kayak kakak. Dan mungkin nih untuk teman-teman sobat podcast ya, sobat USU yang ada di rumah yang pengen juga nih ikutan Miss Indonesia, itu ada nggak sih tips and triknya? Jadi ini tips untuk Untuk Far juga sih untuk mungkin. ikut Miss Indonesia Iya. atau tips tips Dua-dua aktif? boleh. Oke, kalau untuk tips ikut Miss Indonesia dulu kali ya. Untuk tips ikut Miss Indonesia, pastinya kita harus ngelihat dulu kan kualifikasi mereka itu gimana. Nah, beberapanya itu adalah kayak kita harus aktif dalam kegiatan sosial. Jadi bisa dimulai. Terus juga kita harus bisa bahasa Inggris. Sebenarnya itu nggak poin utama, tapi jujur itu sangat memberi Penting poin ya? plus. Yes. Itu lebih ke poin plus. Bahasa Inggris, terus juga belajar public speaking, terus juga badannya dijaga. Kayak kan harus proporsional, terus kayak ya perawatan, maksudnya dijaga mukanya, badannya gitu. Terus apalagi ya, lebih ke itu pertama kita terus berusaha untuk ngembangin diri kita. Yes. Dan juga berani untuk mencoba, karena banyak orang yang punya skill ini, punya kemampuan ini, tapi mereka nggak berani mencoba gitu loh. Jadi kayak coba aja gitu, kalaupun misalnya nggak lolos tahun ini kan bisa coba tahun depan lagi gitu. Betul. Bener. Jadi dare to dream ya. Maksudnya kita nggak boleh apa ya namanya, kayak di satu titik aja misalnya kita gagal, mungkin harus berani mencoba hal yang baru lagi ya. Bener, Dan keluar dari zona nyaman kayak Kak Megan. Bener ya? Farah. Kalau Oke. untuk tips produktif tadi ya, tips produktif Bener. dan apa membagi waktu. Ya, aktif dan produktif lah Aktif gitu dan untuk produktif. mahasiswa-mahasiswi USU nih lebih tepatnya. Mungkin balik tadi yang aku udah jelasin di awal lagi ya. Jadi lebih ke ya itu tadi, lebih ke kesadaran diri, kalau apa ya ibaratnya jangan mau nyanyain waktu kita, apalagi waktu masih muda ini kan banyak banget yang bisa kita lakuin, energi Bener. kita masih ada gitu kan, Yes. waktu kita masih ada. Jadi benar-benar dimaksimalin, karena kesempatan nggak datang dua kali. Benar-benar dicoba aja semua hal, karena kita juga kan masih mencari tahu nih kita sukanya di mana, passionnya di mana, cocoknya di mana gitu. Jadi cobain aja semua, jangan jadi Asal positif ya. Iya, dan juga benar harus positif dong. Dan juga pokoknya dicobain aja, jangan nyanyain waktu dengan rebahan doang gitu-gitu. Tapi nih, jadi kadang juga harus disadari yang sebutan kayak apa sih, kita juga aktif boleh, produktif boleh, tapi kita harus ingat juga dengan kesehatan mental diri kita sendiri. Yes. Nah, nggak apa-apa kalau misalnya kita tiba-tiba ngerasa aku jenuh, aku burn out gitu, aku capek, nggak apa-apa, take a day off, it's okay, atau 2 days even, itu nggak masalah. Karena kalau mental kita keganggu, kita merasa ya ini kan bakal apa ya namanya, yang kita lakuin juga nggak bakal bagus gitu. Jadi it's okay to take a day off or even 2 days until you feel better, because your mental health matter. Gitu Itu sih. paling Itu aja penting sih. ya, mental health juga ya. Oke, nah mungkin terakhir Farah mau bilang thank you so much, Thank you so Kak much, Megan, Farah. karena udah bersedia nih untuk bincang-bincang bareng Farah di UCAS. It's an honor for me. Yes, karena kakak kita juga tahu ya kakak sibuk banget dan Bisa aja. tapi bener kan?
Ya, gitulah ya. Gitulah. Oke, thank you so much atas waktunya, for the time. Thank you. Dan selamat juga, congrats. Farah udah ngucapin belum ya tadi? Kayak belum ya. Congrats untuk sidangnya. Terima Tinggal kasih. wisuda. Tinggal wisuda bulan wisuda. depan. Oh, yes. Alhamdulillah. Congrats Kak, dan semangat terus untuk semua kegiatannya. Terima dan kasih, Farah juga semangat ya. sukses terus pastinya. Terima kasih. Oke, Sobat USU, mungkin itu dia tadi UCAS episode 7 kita pada kali ini. Jangan lupa untuk follow dan pantengin terus sosial medianya USU supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi menarik dari USU. Aku Farah Amelia Lubis pamit dan Aku Megan Sandra. bye-bye.